Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 39. Terus berpikir positif. Arega menunduk, dia memainkan jari jemarinya. Nanti ontinda cayang lega lagi. Onti cayang anakna onti, leganda dicayang lagi. Nda ada lagi yang cayang kama lega. Ucapan Arega membuat Nalendra yang sedang memainkan ponselnya segera mengalihkan tatapannya. Loh, kok Arega ngomong gitu sayang? Tanya Aluna dengan tatapan sendunya. Nalendra beranjak berdiri, dia menghampiri berangkar Aluna seraya mengulurkan tangannya pada putranya. Arega pun meraih uluran tangan sang papa, dia tak menolak pria dewasa itu menggendongnya. Sejenak, Nalendra mengusap lembut bahu sempit putranya. Arega, aku akan memberi nasihat untuk Arega. Pamit Nalendra dan membawa pergi Arega keluar dari ruang rawat Aluna. Tatapan Aluna menyendu, melihat itu Arfian pun mengelus kepala istrinya dengan lembut. Dia yakin, Nalendra pasti akan menenangkan Arega dan memberi pengertian pada bocah menggemaskan itu. Arega mas, dia terlihat sangat sedih. Lirih Aluna. Bukan sedih, dia hanya syok dengan kabar bahagia ini. Dia pasti senang mendapat adik baru, ujar Arfian berusaha menenangkan istrinya. Sementara Nalendra, dia membawa Arega ke depan ruang rawat Aluna. Dia mendudukkan dirinya di sebuah kursi tunggu seraya memangku putranya. Matanya menatap Arega dengan tatapan lekat. Semenjak dia ketemu dengan putranya, dia tak memperhatikan bocah itu sama sekali. Namun sekarang, Nalendra merasa terenyuh saat melihat tatapan putranya. Putra yang beberapa waktu ini dia hiraukan kehadirannya. Rega, Papa minta maaf. Papa tidak bisa memenuhi kasih sayang yang Rega inginkan. Mama dan Papa sayang Arega, semuanya sayang Arega. Om Arfian dan Aunty Aluna sayang Arega juga, ujar Nalendra dengan menatap mata putranya dengan tatapan sendu. Papanda cayang lega, yang cayang lega cuman Onti, ujar Arega dengan bibirnya yang bergetar menahan tangis. Nalendra menggeleng, hatinya perih ketika putranya mengucapkan itu. Ini adalah kali pertama Nalendra dan Arega saling berkomunikasi dengan mengungkapkan isi hati mereka. Karena sebelumnya, keduanya bak orang asing yang baru bertemu. Papa dan Mama sayang Arega, kami. Papa baru datang cekalang, kemalin tidul telus. Lega panggil Papa tapi Papa tidul telus. Mama juga. Mama Pelginda bawa lega. Om bilang Mama jaga lega dari atas. Kenapa Papanda jemput Mama? Nda ada yang cayang kama lega. Kalau Onti ada dedek bayi, Nda dicayang na lega lagi. Nda ada yang cayang kama lega. Air mata Arega luluh, pipinya pun terlihat sangat merah. Entah sudah berapa lama Arega menangis seharian ini. Arega, Mama pasti sangat menyayangi Arega. Dengar, dulu saat Arega masih di dalam kandungan, Mama sering ajak bicara Arega. Mama sering ngikutin kemauan Arega, bahkan Mama tidak sabar menunggu Arega lahir. Begitupun Papa, Papa juga sayang Arega. Terang Nalendra, ia berharap Arega mengerti dengan itu. Mama cayang lega, tanya Arega menghentikan tangisnya. Namun, nafasnya terdengar berat karena menahan tangis. Ya, Mama sayang dengan Arega. Semuanya sayang Arega. Maafkan Papa,
maafkan papa yang telat memberikan Arega kasih sayang, ujar Nalendra dengan lirih. Arega menghapus air matanya. Bocah gembul menggemaskan itu merubah posisi duduknya menjadi bersandar pada dada bidang sang papa. Menangis dengan waktu yang cukup lama membuatnya lelah. Apalagi, pagi ini bocah itu hanya meminum susunya saja tanpa memakan sarapan. Semuanya sayang Arega, dedek bayi juga pastinya akan sayang Arega. Nanti, Arega jadi punya teman bermain di rumah, ujar Nalendra seraya mengusap lembut punggung sempit putranya. Nalendra memejamkan matanya sejenak. Dia berhasil merengkuh tubuh putra kecilnya dalam pelukan hangatnya. Putra yang ia tunggu kehadirannya kini berada dalam dekapan hangatnya. Sayang, maafkan aku telah melewati masa pertumbuhan putra kita. Aku telah membiarkan putra kita tumbuh tanpa kasih sayang dariku. Bahkan, aku sempat menyalahkannya atas kematianmu. Batin Nalendra seraya meneteskan air matanya. Papa, panggil Arega. Sesekali, bocah itu sesenggukan akibat menangis tadi. Ya, sahut Nalendra dan bergegas menghapus air matanya yang sempat mengalir. Lega mau punya mama. Kasihan Arega mas, ujar Aluna pada Arfian yang sedang duduk di tepi berangkarnya. Wajar Arega seperti itu sayang, kita bisa memberinya pengertian pelan-pelan. Tidak usah khawatir, Arega mudah mengerti, terang Arfian sambil mengelus kepala istrinya. Iya tapi... Tatapan mereka semua beralih ke arah pintu. Aluna pikir Nalendra telah kembali dengan Arega. Namun, melihat jika itu bukan keduanya, senyuman Aluna pun luntur. Raut wajahnya terlihat sangat syok. Dia tak menyangka jika dua orang itu datang menjenguknya. Mama, Papa, kaget Aluna. Putri Mama, Naira bergegas menghampiri Aluna. Dia datang bersama dengan suaminya. Dengan keadaan yang masih kaget, Aluna sampai tak membalas pelukan mantan mertuanya. Mama rindu kamu sayang, ujar Naira sesaat pelukan mereka terlepas. Mama apa kabar? Tanya Aluna dengan mata berkaca-kaca. Naira mengangguk pelan. Mama baik, gimana kandungan kamu? Papa bilang kamu sedang hamil. Selamat ya, dijaga ya sayang. Jangan banyak beban pikiran, makan makanan yang sehat, seru Naira dengan semangat. Aluna mengalihkan tatapannya pada Arfian, suaminya itu terlihat sedang mengobrol dengan Hans. Aluna tidak tahu jika Hans dan Naira akan datang menjenguknya. Suaminya tak bicara apapun, wajar saja jika Aluna kaget dengan kedatangan keduanya. Namun, tak dapat Aluna pungkiri, dia merasa bahagia kembali bertemu dengan Naira dan juga Hans. Oh ya, Mama bawakan bolu pisang kesukaanmu. Naira menunjukkan paperback yang ia bawa. Lalu, wanita paruh baya itu pun membukanya di hadapan Aluna. Ma, sebentar ya, Mama potongkan, ujar Naira dengan ceria. Aluna memandangnya dengan mata berkaca-kaca, perhatian mantan ibu mertuanya itu tak pernah berubah. Tak ada rasa canggung di antara mereka, walaupun keduanya tak pernah bertemu sejak perceraian itu terjadi. Bagaimana dengan Mas Effendi dan istrinya? Apa tak masalah Mama kesini? Tanya Aluna dengan hati-hati. Dia tak ingin ada masalah baru yang memperkeruh hidupnya. Ngapain memberitahu mereka?
memangnya kenapa kalau Mama menjenguk putri Mama, tak ada yang bisa melarang. Sahut Naira dengan santai. Ma, kenapa Mama sebaik ini Hicks? Padahal Aluna bukan putri kandung Mama Hicks. Aluna juga sudah cerai dari putra Mama Hicks. Suasana hati Aluna sedang sensitif, hingga membuatnya menangis seperti itu. Naira menghentikan kegiatannya. Dia mendudukkan dirinya di tepi berangkar dan menghapus air mata Aluna dengan telapak tangannya. Mata wanita paruh baya itu berkaca-kaca. Sorot katanya yang teduh membuat hati Aluna merasa tenang. Mama merasa bersalah padamu, Aluna. Maafkan Mama, seharusnya Mama tidak menikahkanmu dengan putra Mama. Maaf, Mama baru berani menemuimu sekarang. Mama malu dengan kelakuan putra Mama yang sudah menyakitimu. Jika kamu mau melaporkan kelakuan Effendi pun Mama gak masalah. Putra Mama memang pantas mendapatkan hukuman, ujar Naira dengan mata berkaca-kaca. Aluna menggeleng. Aluna enggak menyesal menikah dengan Mas Effendi Ma. Karena dengan itu, Aluna bisa ketemu dengan suami Aluna sekarang. Tak perlu menghukum Mas Effendi, Aluna sudah mendapatkan suami yang bahkan jauh lebih baik darinya. Aluna rasa, Aluna sudah dapat di titik kebahagiaan yang Aluna inginkan sejak dulu. Terang Aluna. Naira mengangguk paham, dia sungguh tak menyangka jika Aluna akan berlapang hati memaafkan Effendi. Kalau Naira tahu putranya akan mengkhianati Aluna, dia tak akan membiarkan pria itu menikah dengan wanita di hadapannya saat ini. Ya sudah, buka mulutmu, Mama akan menyuapimu bolu pisang ini, Arfian tersenyum, dia melihat lagi senyum ceria Aluna saat kedatangan Naira dan juga Hans. Setidaknya, istrinya tak lagi kepikiran tentang kondisi janinnya. Pria itu yakin, calon anak mereka akan bertahan selama istrinya tenang dan terus berpikir positif. Apa kata dokter mengenai kondisi Aluna? Tanya Hans melunturkan senyuman Arfian. Dokter bilang kandungannya lemah, maka dari itu Aluna diharuskan bedres total. Terang Arfian. Hans menganggukkan kepalanya, dia paham dengan penjelasan singkat Arfian. Semoga keadaan Aluna segera membaik. Saya harap Anda bisa membuatnya bahagia Tuan Arfian. Sebab, saya sudah gagal menjalani amanat yang orang tua Aluna berikan. Saya gagal membuatnya bahagia, justru, saya memberikan luka baru dalam hidupnya. Ujar Hans seraya menatap ke arah Aluna yang sedang tertawa bahagia dengan matanya yang berkaca-kaca. Pasti, tanpa Anda memintanya pun, saya pasti akan membahagiakan istri dan anak kami. Ujar Arfian dengan yakin. Sedangkan di luar ruangan, tampak Mega dan sang mama sedang berlari di sepanjang koridor mencari di mana letak ruang rawat Aluna. Sampai, langkah mereka terhenti saat melihat seorang pria dewasa dengan seorang anak kecil di pangkuannya. Menantu, pekik Maya yang mana membuat pria yang dimaksud menoleh. Mama, seru Mega dengan panik. Melihat kedatangan Maya, Nalendra pun beranjak berdiri dengan Arega yang berada di gendongannya. Lalu, pria itu melirik ke arah Mega yang berdiri di sebelah Maya dengan kepalanya yang tertunduk malu. Maya yang gemas pun menepuk bahu Nalendra agar kembali menatapnya. Menantu, ruang rawat Aluna di mana? Kami ingin menjenguknya. Tadi Arfian mengabari kami, jika Aluna masuk rumah sakit. Ujar Maya dengan senyum mengembang di bibirnya. Di situ Tante, unjuk Nalendra pada sebuah ruangan yang dijaga oleh 2 orang bodyguard. Kok Tante, jangan Tante, Mama aja. Aluna juga manggil Mama. Semua teman Mega manggilnya Mama.
seru Maya dengan tingkahnya yang unik. Nalendra tersenyum kaku, dia pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Arega, dia menatap Mega dengan tatapan lekat. Bocah menggemaskan itu seakan tengah meneliti penampilan wanita dewasa di hadapannya. Ya sudah, kalau gitu, Mama masuk dulu ya. Ayo Mega, seru Maya dan menarik putrinya menjauh dari sana. Nalendra mengerjapkan matanya. Dia hanya memasang kedua wanita berbeda usia itu masuk ke dalam ruang rawat Aluna. Tatapannya pun beralih pada Arega yang turut memandang kepergian dua wanita itu. Tak lama, Nalendra mendengar helaan nafas berat dari putra kecilnya. Arega mau es krim enggak? Kita cari toko es krim ya. Ajak Nalendra. Arega menggeleng. Dia meletakkan kepalanya di bahu lebar sang papa. Bocah menggemaskan itu mengantuk. Berbeda dengan Nalendra yang berpikir jika putranya masih merasa sedih. Di saat itu, entah mengapa Mega keluar ruangan. Dia menghampiri Nalendra yang sedang menimang putranya. Putramu mengantuk, ujar Mega yang mana mengejutkan Nalendra. Tatapan Nalendra jatuh pada botol susu yang Mega bawa. Melihat itu pun keningnya mengerut dalam. Melihat tatapan Nalendra, Mega pun mengangkat botol itu dan menunjukkannya pada Arega. Melihat botol yang tak asing baginya, bocah menggemaskan itu menegakkan kepalanya dengan senyuman lebar. Cumbel cemangatku, gumam Arega dengan mata berbinar terang. Sebelum kesini Arfian meminta dibawakan susu untuk Arega. Makanya, aku membawakan susu ini untuknya, ujar Mega dengan tersenyum canggung. Bersambung.